nikah 17 tahun sampai 21 tahun. Dari 21 tahun itu udah cerai. Aku kok tiba-tiba hatiku bilang gini ya pas nidurin anakku kan. Saya Muhammad Remka dan ini cerita mereka. Malam ini kita akan live bersama tamu spesial. Mana ya? Kok belum nongol? Baby V. Mana dia kok belum nongol ya? Gimana Beb? Kabarmu gimana sekarang? Baik, alhamdulillah baik. Lagi Jadi di sekarang kampung. ada di mana posisinya Lagi di selama kampung. corona ini? Oh, di kampung ya? Ya. Ya, Berarti selama corona aku kan nggak bisa ngapa-ngapain kan, tapi uh, aku tetap harus bisa melakukan kegiatan yang positif. uh, Jadi kan uh, hari-hari normal aku kerjanya di klub kayak gitu kan, isi acara DJ kayak gitu. Tapi sekarang karena corona jadi aku di rumah saja. Tapi setiap hari harus makan toh. Oh iya, bagus dong. Berarti kamu sudah ada di kampung jauh sebelum ada pengumuman dilarang mudik ya? Ya, aku udah balik kampung tuh udah awal ada ada karantina yang di karantina di mana sih di suatu tempat gitu ya. Oh, PSBB ada PSBB. Oh, ada karantina. Udah ada karantina ya? Iya, cuman aku waktu itu masih belum ada itu Oh, belum aturannya. ada ya. Kan aturannya udah diumumin kan tanggal berapa gitu kan, dilarang mudik gitu. Iya. Walaupun itunya efektif nanti tanggal 7 ini nih, mulai 7 Mei ini udah mulai efektif tuh, denda yang mudik buat yang mudik. Oke, bahasa basinya cukup, kita bahasa basinya cukup. Baby V. Ya, Baby Ya, V. Sekarang ada nama, kan ada nama baru, tiba-tiba namamu ada belakangnya itu. Ini pertanyaan sebelum masuk ke topik ya. Sekarang ada Baby Mustar, Bob ya, bener ya? Mustar itu nama almarhum ayahku. Oh, itu lebih keren sebenarnya pakai nama itu. Kenapa tiba-tiba menyantumkan itu kan sebelum-sebelumnya nggak ada? Pertanyaan simple Eh, loh ini. dari dulu itu sebenarnya udah ada, cuman kan aku nggak pasangin aja. Tapi Oh, gitu. 2 tahunan ini aku pasangin nama itu. Oh. Gitu. Pribadi dulu ya, sosok bokap, almarhum bokap buat kamu kayak apa sih? Almarhum ayahku namanya kan Mustari kan. Itu buat itu sesosok ayah yang paling hebat yang pernah aku temui ya, yang pribadi ya. Karena apa ya, orangnya itu pertama memang nggak pernah mengeluh ya. Terus kalau misalnya dikasih sesuatu dari anaknya, aku ngasih duit nih sama dia itu malah nggak mau dibalikin duitnya, karena dia merasa Oh, aku belum bahagiakan kamu, jadi kamu nggak usah ngasih apa-apa sama aku gitu. kamu gini kan ada fase kamu kan sama sama keluarga terus kan misalnya kan gitu kan kamu sempat ke Bali juga kan. Nah, kamu masa-masa intens sama almarhum ayah itu dari umur berapa ya, Beb? Dari kecil sih, karena aku anak pertama dari 3 bersaudara. Jadi dulu ayahku itu waktu aku ada, ayahku tuh masih belum kerja. Jadi dia itu keliling pipik timpi itu, Tahu-tahu keliling-keliling buat aku beli susu katanya mamaku. Makanya ayahku tuh lebih sangat-sangat sayang sekali sama aku di antara yang lain. Karena anak pertama mungkin kali ya. Begitu. itu kamu umur berapa waktu itu, Beb? Masih baru lahir Nah, yang kan juara. ada proses kan kamu sampai ngalamin SD, SMP, berarti kan Mbak berarti itu masih sampai SMA itu masih bareng bokap. Masih sampai aku menikah di usia aku yang 17 tahun tuh masih. Ah, Terus kamu setelah menikah umur 17 tahun. ya, umur 17 tahun aku menikah. Jadi perjalanan Hmm. hidup aku panjang karena kan kalau tinggal di kampung
pacaran itu nggak boleh lama-lama, takutnya kan bunting di luar nikah. Jadi mereka itu menyarankan lebih baik menikah aja supaya tidak membuat dosa begitu. Mm. Oh, kamu menikah muda berarti ya? Nikah 17 tahun sampai 21 tahun. Dari 21 tahun itu udah cerai. Gak apa, kita akan ngomongin sisi lain seorang Baby V kan, mungkin belum banyak yang tahu detail gitu kan, Baby V itu sebenarnya kayak apa, sisi lainnya, sisi sebenarnya gitu kan. Kalau nongol nyari di berita kan Baby V munculnya selalu itu aja kan gitu. Jadi kita akan ngomong the real Baby V itu siapa gitu. Jadi makanya kenapa aku berangkatnya dari pertanyaan paling basic gitu. Basic kan kamu memang di Probolinggo kan. Itu di kampung apa ya kalau boleh tahu Beb ya? Dulu aku tinggal di kampung Arab, soalnya mamaku kan orang Arab. Ayahku Jawa tapi ada Cina-Cinanya gitu. Terus almarhum ayah itu nggak ada, kamu umur berapa? Pas umur berapa? Almarhum ayah itu baru 2016 dia meninggal. Baru ya. Dia, Berarti ya, belum ada 3.000 hari berarti ya? sudah. 3.000 hari udah ada belum dong? Baru Belum, 1.000 hari lewat baru dong kalau 2019. Iya. Menarik sih Beb, maksudnya jalan hidupmu tuh apa namanya? Liku-likunya seru gitu. Kamu mengalami misalnya nikah muda gitu, itu kan juga pengalaman sendiri kan gitu. Itu juga menarik gitu. Terus cerai muda juga, terus punya anak muda juga gitu kan gitu. Nah ini ya. seru kita bicarain karena memang aku nggak mau lari ke persoalan-persoalan Baby V yang kemarin heboh dengan kasus ini itu sudahlah ya gitu. Sekarang orang harus tahu bahwa kamu juga punya jalan hidup gitu. Nah, menikah muda itu buat kamu gimana rasanya? Karena 17 tahun loh zaman itu. Kalau menurut aku sih ya, untuk saat ini, aku menyarankan bagi anak-anak muda zaman sekarang, kalau bisa jangan menikah muda dulu. Karena aku pernah mengalami di usia 17 tahun terus menikah muda karena memang takut dosa kayak atau apa. Bukan maksud begitu ya. Tapi sekarang di usiaku yang 29 tahun ini, aku sudah pelan-pelan mulai mengerti arti sebuah kehidupan. Jadi kalau bisa di usia kecil itu jangan menikah dulu karena uh, anak umur 17 tahun itu seharusnya memang masih harus menuntut ilmu gitu loh. Harus menata jati diri. Tiba-tiba kalau kita menikah di usia itu, kita kan akan terhalang gitu loh, terhalang sama Ya, ya. seseorang yang ada di samping kita begitu loh. Kalau misalnya kita mau kuliah Karir, atau ya kuliah. karir itu Ya. nggak bisa seluas kita. Berarti kamu tidak mengalami kuliah ya waktu itu ya? Jangankan kuliah mas, sekolah SMA aja nggak nyampe. Oh gitu. Oh gitu. Jadi kamu lulus SMP doang? Oh enggak, Apa SMA SMA kelas berapa putus gitu? kelas 2 putus aku. Oh gitu. Ya, 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 ya. Jadi menikah muda membuat kamu kemudian tidak menyelesaikan sekolah SMA. Terus kemudian tiba-tiba kamu punya anak itu umur berapa? Itu juga pengalaman Uh, yang patut di-share kalau menikah muda itu kayak apa. jadi aku tuh menikah umur 17 tahun dan waktu itu tahun 2008. Oke. Terus 2012 aku udah nggak lagi. Umur umur 21 aku nggak lagi. Aku punya anak itu umur 19 tahun. Oh my God. Itu Jadi gimana? aku Di seusia itu kamu punya anak, gimana rasanya? ya gimana ya Mas ya? Iya senang sih punya anak. Cuman yang aku rasain pada waktu itu aku memiliki sebuah keirian sama orang-orang yang belum menikah, sama orang-orang yang berkarir, orang-orang yang kerja gitu loh. Aku kepingin kayak gitu loh. Aku pengen Ya, kayak ya. gitu. Mana nih gitu? Siapa yang jaga aku gitu loh. Aku kok tiba-tiba hatiku bilang gini ya pas nidurin anakku kan. Ya Allah, aku kok kepingin jadi penyanyi terkenal, terus nyanyi di panggung besar, jadi kayak artis kayak gitu. Sempet aku Ya, punya ya. kayak gitu. Kalau aku lagi nyusuin anakku sambil kipas-kipas kan namanya orang kampung nggak punya AC ya masih ya pakai AC Ya, alami ya. pakai AC mas pion itu ya apa rasanya rusak. Aduh, habis gitu Sama, aku juga dulu ngalamin kipas angin, Beb. Sama lah. Aku juga orang kampung banget malah.
Jadi aku pikir ya Allah aku kepingin jadi artis loh kayak gimana, tapi mana orang keadaan di sini ada punya suami, dan tipe suamiku waktu itu tuh orang yang apa ya, mungkin karena dia sayang ya, jadi sikapnya itu terlalu apa sih namanya, Protektif. protektif gitu. Ya. Nah, hal protektif itu yang aku tidak suka akhirnya begitu. Oh. Jadi ya memang bukan, aku bercerai sama dia itu bukan bukan karena orang ketiga atau karena apa ya. Mungkin Ya. udah jauh dari Tuhan, memang sudah tidak berjodoh begitu loh. Oke, Tapi oke. aku sudah bercerai sama mantan suami, tapi hubungan kita tetap baik gitu, Baik. kayak keluarga gitu loh. Masih Karena, merawat anak bareng-bareng lah kira-kira gitu ya. karena anakku ada di mantan suami. Uh, terus kamu gimana komunikasinya dan bagaimana itu kan berarti kan ada ruang untuk ini kan ketemu apa gitu sekarang. Oh ya, masih masih bisa, boleh. Karena kan keadaan sekarang lagi Oh iya lagi lagi corona ya. juga menahan diri, takutnya apa begitu. Tapi alhamdulillah mantan suamiku sudah menikah. Oh oke oke oke. Pengalaman itu kan mungkin belum banyak yang tahu, jadi memang harus di-share bagaimana menikah muda, rasanya punya anak di usia muda, kemudian bercerai gitu. Nah, terus kamu kan juga sempat akhirnya apa yang dulu kamu cita-citain kan akhirnya kesampaian lah, akhirnya kamu jadi DJ gitu, akhirnya punya panggung ibaratnya walaupun nggak nyanyi, tapi kamu punya panggung gitu kan gitu. Nah, eh, apa yang kamu temuin gitu perubahan ini kan transformasi Baby V kan gitu, apa yang kamu temuin ketika kamu akhirnya eh, menikah muda, cerai muda, punya anak muda, terus in the end, yang dulu kamu impiin itu sekarang jadi kenyataan gitu. Kamu udah punya panggung sendiri gitu, menjadi sosok yang paling nggak dikenal orang gitu. Tapi aku sangat bersyukur, Mas. Ada bersyukurnya juga. Kenapa aku menikah muda dan akhirnya aku karena misalnya kalau aku pada waktu itu aku tidak menikah, mungkin untuk saat di usiaku yang sekarang, aku masih belum punya anak, Mas. Karena di Jakarta sangat susah aku menemukan lelaki yang benar-benar sesuai yang apa aku mau. Oh iya iya iya. Iya. Aku tuh sebenarnya mencari seseorang yang pendamping hidup aku tuh yang nggak nyeleneh-nyeleneh, Mas, karena aku mau orang yang bisa menerima aku apa adanya, yang bisa menerima aku kan orang susah, Mas, dulunya. Ya sekarang sih sampai sekarang, tapi ya alhamdulillah dibanding Lebih yang dulu. baik lah dibanding dulu. Gitu. Aku tahu kondisi keluargaku seperti apa gitu loh. Karena apa? Aku kan memang tulang punggung keluarga, Mas. Jadi aku kerja itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi banyak orang yang aku nafkahin begitu loh. Jadi aku tuh kepengen cari suami nanti suatu saat yang bisa benar-benar welcome juga sama keluargaku begitu. Jadi aku nggak mau punya suami yang misalnya aku udah biasa ngasih orang tua tiba-tiba ditahan kayak gitu loh. Jangan terlalu banyak lah ngasihnya, jangan inilah terlalu los. Kan banyak kan, karena aku pernah ngalamin punya seseorang yang kayak gitu gitu. Ya 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 ya. Dari itu kan kamu akhirnya punya panggung kan jadi DJ gitu. Kamu nemuin apa gitu? Maksudnya kan itu kan dulu impianmu gitu, terus kamu akhirnya punya panggung DJ yang kamu bisa main di mana-mana gitu. Uh, Tanya apa bedanya? Beda itu aku bisa lebih dekat lagi sama anakku mungkin kali ya. Tapi sebenarnya tujuanku, aku ngelakuin hal ini untuk banyak orang begitu loh. Mungkin pada Ya, waktu itu belum bisa menjelaskan ini loh tujuan aku gitu loh. Tapi sekarang kan mulai pelan-pelan Tuhan udah membukakan pintu hati kita berdua. Oh, saling-saling dewasa karena udah semakin lama kan usianya semakin besar. Jadi ya udahlah, males ribut-ribut gara-gara itu gitu loh. Ya seneng aja. Aku banyak banget yang apa ya? Yang remehin aku, Mas. mm, mm, Jadi mm, mm. umur 14 tahun itu aku udah biasa nyanyi di panggung. Oh gitu, kamu udah biasa nyanyi sebenarnya waktu umur segitu. Oke, cuman Nah, kemudian nasib karir membawa tidak nyanyi tapi DJ gitu. Obsesi itu sebenarnya masih ada nggak? oh nyanyi masih masih tetap. Jadi aku awalnya tuh bukan DJ, nyanyi VA. awalnya. Di Bali tuh hokinya nge-DJ ternyata. Tapi pas nge-DJ pakai kamu PA sendiri nggak? Iya, Oh gitu, kamu sila nge-DJ ya, live PA juga iya gitu.
Oh, jadi tidak meninggalkan hobi dan bakatmu yang menyanyi itu ya gitu. Ya, jadi nggak meninggalkan hal itu. Karena kalau DJ doang tanpa nyanyi itu rasanya ada yang kurang buat aku. Oh, gitu. Kenapa akhirnya tidak rekaman, Beb? Sudah ada satu Oh, lagu, sudah ada. tapi yang Emang genrenya apa kalau nyanyi kamu genre lagunya? pribadi sih aku laguku pop gitu loh, lagu-lagu Oh, pop. gitu. Nah ini sekarang aku lagi bikin lagu nih khusus buat ibu aku. Oke, oke. Belum 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 apa ya, belum rekaman sih. Cuman aku waktu santai nih, waktu lockdown di rumah, aku tiba-tiba pengen aja bikin tulisan di kertas, tiba-tiba bikin suatu kata-kata yang akhirnya bisa jadi lagu gitu.